Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya, Kak Ervi. Ingat waktunya, sekarang udah jam 9 lewat 6. Partisipannya juga udah mulai bertambah ya seiring waktu. Oke, mungkin aku mau sapain dulu. Kak Ervi, apa kabar nih? Baik, baik. Alhamdulillah. Dan aku mau sapain juga selamat malam buat teman-teman semua yang udah join pada malam hari ini. Udah ada Kak Irvi juga di sini selaku speaker kita pada malam hari ini. Sebelumnya aku mau kenalan dulu, aku Andi, representatif dari Niar Indonesia. Dan aku mau bilang makasih banyak dulu buat teman-teman di sini yang udah menyempatkan waktunya. Dan pastinya semangat sekali untuk mengikuti developer workshop rutin setiap bulan yang diselenggarakan oleh Niar Indonesia. Dan aku juga mau sapain buat teman-teman game developer Palembang di sini yang udah join dan probably mengikuti giveaway yang Nir Indonesia dan game developer Palembang kerjain bareng. Dan anyway, salah satu syarat giveaway yang diharuskan untuk mengikuti developer workshop kita yang berlangsung selama 2 sesi hari ini di tanggal 6 April 2024 pukul 9 dan juga besok di jam yang sama dan pastinya di speaker-speaker yang sama juga ada Kak Irvi di itu di hari esok ya di jam yang sama dan mungkin nanti Kak Irvi bisa jelasin kira-kira hari ini materinya apa yang akan disampaikan dan juga untuk sesi kedua besok kira-kira apa yang akan disampaikan. Dan aku akan kenalin dulu speaker kita pada malam hari ini ada Kak Irvianto. Kak Irvi ini adalah lead engineering Paras yang dimana Paras sendiri adalah salah satu marketplace terbesar yang ada di Near Blockchain. Dan mungkin nanti Kak Irvi bisa kenalin diri lebih jauh lagi dan bisa langsung mulai aja nih materinya Kak Irvi. Time is yours. Oke, thank you Andi udah ngebuka eh, sesinya malam ini. Um, ya, salam kenal semuanya. Nama aku Irvi. Ini ada beberapa yang hadir, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dan pesertanya. Ya, sesuai judul yang udah di workshop ya, kita ada bikin smart contract di NIR itu gimana. Um, ya, materinya basic. Terus hari ini kita bakal bahas lebih ke teorinya, terus lebih ke um, apanya ya lah, term-term yang dipakai di smart contract, terus di mana smart contract itu di di mana smart contract itu dijalankan dan bagaimana smart contract itu dijalankan ya. Jadi lebih ya tentang smart contract ya di blockchain, terutama di blockchain NIR. Ini aku langsung mulai aja share screen. Oke, smart contract di NIR. Agendanya malam ini kita ada eh, smart contract itu gimana, evolusi dan konsep-konsepnya. Terus ada smart contract use case-nya seperti apa. Ada demonya nggak ada ya, karena kita kan dibagi dua ya hari ini kita bahas teorinya dan konsepnya. Besok kita baru ke prakteknya gimana. Jadi lebih uh, walkthrough ya. Jadi dari awal sampai akhir itu gimana. Terus ada challenge sama solusi-solusi yang masih ada di NIR, di smart contract. Terus 5 ada kesimpulan. Ya, sejarahnya gini. Jadi di awal tuh ada Bitcoin ya. Kayak teman-teman mungkin udah pada tahu ya kalau yang blockchain pertama banget terus Bitcoin. Um, itu terinspirasi dari Nick Szabo paper namanya The Idea of Smart Contract itu pertama kali. Terus um, itu ada dua paper yang sangat apa namanya ya, populer. Yang pertama tuh Nick Szabo paper The Idea of Smart Contract. Yang kedua ada Bitcoin yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto di 2008. Nah itu dia paper dibikin 2008. Bitcoinnya sendiri itu genesisnya atau blok pertamanya itu di 2009. Nah, terus Bitcoin ini jadi populer-populer, cuman di Bitcoin ini dia fungsionalitasnya terbatas ya untuk smart contract-nya. Jadi dia tuh nggak bisa pakai loop dan instructionnya limited gitu. Nah ini similar kayak program assembly gitu ya.
Terus em, kemudian di 2012 sampai 2014 tuh di Bitcoin udah bisa decode, cuman nggak nggak banyak yang bisa lakukan di situ ya. Jadi itu dia sangat simpel. Terus lanjut di 2015 itu pertama kalinya ada Ethereum, Ethereum VM. Itu dia pertama kalinya kita general programming environment di situ. Jadi dia bisa execute code sama kayak kita ngoding di um, JavaScript atau semacamnya, jadi lebih gampang. Kemudian di 2018 sampai sekarang itu banyak eh, di blockchain tuh dia meminjam eh, bahasa-bahasa yang sudah populer seperti JavaScript, Rust. Gitu. Jadi ini ada Payoneer, terus kayak ada Polkadot, ada Sui, Aptos. Itu dia pakai program language yang udah ada gitu, dia pakai Rust. Terus binary formatnya juga beda kayak sebelumnya. Kayak Ethereum tuh dia bikin sendiri namanya Solidity. Cuma kalau di um, sejak 2018 itu banyak kita pakai yang WASM. Jadi dia lebih ringan, dia lebih banyak kapabilitasnya. Jadi buka banyak cabang ke berbagai macam uh, code ya. Nah terus selanjutnya dari sini tuh apa sih? Dari 2018 ini kemudian ada beberapa smart contract language tuh yang zero knowledge specific gitu. Cuma kita nggak bahas di sini. Jadi dia karena di NIR nggak ada. Jadi dia kayak yang di zero knowledge specific tuh kayak Mina, terus kayak Starknet itu dia programming language-nya beda. Nah sebenarnya smart contract itu apa sih? Smart contract tuh ya backend ya. Jadi code nih, apa program ya, program yang dijalankan di blockchain. Simpel banget. Jadi program ini dijalankan di blockchain. Nah, di mana smart contract itu bekerja? Jadi di blockchain itu ada 4 layer. Yang pertama tuh consensus layer dari paling bawah. Jadi itu kalau teman-teman tahu proof of work, proof of stake, itu yang em, gimana si blockchain itu membuat blok baru, gimana blockchain itu setuju atas blok baru itu seperti apa, em, gimana beberapa pihak itu setuju akan gimana cara blok baru itu dibuat. Terus di layer 1,5 itu sebenarnya gimana dari setiap blok-blok itu kan bisa ada blockchain-blockchain baru itu kan ada bisa dia execute code ya. Jadi ini namanya compute layer. Jadi gimana smart contract itu dijalankan, itu namanya compute layer. Terus di layer 2 tuh baru smart contractnya, ini ada Solidity, ada near smart contract, atau kalau di Solana tuh ada namanya program. Terus kalau kita ada layer 3 namanya tuh user interface-nya. Jadi apa yang dilihat sama user ya. Jadi kayak Web3-nya, apa namanya, ini nama package ya. Ada Web3, ada near API.js gitu. Ini um, yang 4 blockchain layer. Ini beda sama ini ya, layer one blockchain, layer 2 blockchain beda. Ini kayak di dalam blockchain tuh layernya apa aja gitu. Nah, gimana blockchain itu ngeran smart contract ya sama kayak kita program biasa ya. Jadi dia misalnya di program suatu program gitu, dia bisa menerima suatu perintah. Saat dia menerima perintah, dia merubah state dari blok tersebut. Dan di suatu blok tertentu tuh dia setnya cuma satu ya, setnya cuma satu dan bisa dirubah di blok-blok lain. Jadi misalnya di blok sekarang duit saya misalnya 10.000 gitu, saya eh, belikan pizza misalnya, terus dia duit saya ngurang aja jadi 5.000. Cuman pas kita misalnya di masa depan kita mau ngecek, oh si em, berapa yang duit saya yang kita punya pada blok tertentu tuh bisa. Jadi tinggal cek misalnya di blok 1, 2, 3, 4 berapa balance yang dimiliki saya itu ntar bisa lihat. Jadi semua kejadian yang ada di blockchain tuh terekam ya di state-state ini. Nah ini terjadinya di layer 1,5 compute layer. Nah smart contract itu tuh bisa menerima 2 perintah ya, bisa view operation, bisa change operation. View operation tuh kita ngelihat data, jadi misalnya berapa balance yang dimiliki suatu orang, berapa total supply suatu koin, berapa apa sih metadata dari satu koin, gambarnya, supply berapa, terus
judul apa namanya, nama nama koin itu apa, atau kalau misalnya di NFT, nama NFT-nya apa, NFT-nya ini dimiliki oleh siapa, gambarnya kayak gimana, itu view operation semua. Itu bisa dipanggil semua orang tanpa menggunakan uh, gas fee, jadi bisa dilakukan. Ada namanya change operation. Change operation itu ya perintah yang diberikan ke smart contract supaya dia merubah state, merubah state. Jadi kayak transfer transfer balance dari A ke B, atau misalnya burn atau mint, itu semuanya change operation. Nah, di situ ada layer 3. Nah, ini kan layer 2 ya, ini nah, smart contract-nya. Terus layer 3 tuh user interface-nya. User interface-nya um, that itu decentralized application. Jadi ya kayak browsernya, terus ada namanya blockchain endpoint-nya, RPC-nya, ada HTTPS, HTTP website-nya kayak gimana. Ini apa tampilan yang kita lihat ketika kita menggunakan suatu aplikasi, ini ya, aplikasi decentralized. Nah, life cycle-nya tuh gimana sih life cycle-nya eh, transaksi, terutama di NIR ya, terutama di NIR. Jadi kita dari kiri ke kanan ya. Jadi ini ada beberapa layer. Jadi kayak yang kiri itu yang saya bilang tadi, user interface layer. Jadi dari browser dia akan berkomunikasi dengan NIR API.js yang berkomunikasi dengan RPC interface. Jadi RPC interface itu kayak gerbangnya ke suatu blockchain. Jadi di sini NIR gitu ya. Jadi dia bisa send, bisa receive suatu perintah. Jadi send perintah atau send apa, terus diterima suatu informasi baru. Nah, itu namanya RPC interface. Dia berbicara ke blockchain layer. Di blockchain layer, di isinya itu ada ya P2P network itu tersendiri, ada beberapa node-node di orang-orang yang melakukan um, mining dalam tanda kutip ya, atau dia memvalidasi blockchain layer. Ada block storage-nya, ada konsensusnya. Yang ketiga, sebenarnya runtime layer ini kan di kanan ya, cuman itu dia di dalam blockchain ya. Dia ngomong ke namanya ke virtual machine. Jadi virtual machine tuh runtime layer atau komputer yang menjalankan code-nya tapi di dalam blockchain ya. Ini kalau di EVM namanya ya EVM. Kalau di Ethereum namanya EVM, Ethereum Virtual Machine. Kalau di NIR kita sebutnya runtime layer. Ya dia masukin suatu perintah, apply, terus resultnya kayak gimana. Itu di yang ketiga ini. Terus di 4 itu sebenarnya ada code-nya. Code-nya tuh dijalankan di atas virtual machine-nya. Jadi sebenarnya dari blockchain layer itu ngomongnya tuh ke virtual machine, lakukan ini dong dengan code-nya, code yang mana gitu. Nah, terus di situ ada yang kelima, state storage. Jadi setiap perintah salah satu, misalnya transfer balance dari A ke B, itu akan merubah state. Balance aku akan berkurang, balance yang aku send bakal bertambah, itu semua di state storage. Itu bisa write, bisa read, eh, dan itu akan merubah ini ya. Perubahan nanti akan terjadi di blok selanjutnya. Jadi blok blok yang saat ini tuh saat kita melakukan perintah, ya pasti di blok selanjutnya akan terjadi gitu. Balik lagi hasilnya nanti akan dikirim lagi ke blok RPC, RPC bakal balik lagi ke depth-nya, baru kita bisa lihat oh ternyata transfernya berhasil gitu, balik ke user interface-nya. Nah, di NIR itu dia ada dua dua program language ya, programming language. Jadi ada dua cara, sebenarnya tiga ya. Jadi ada assembly script, ada Rust, satu lagi ada JavaScript. Nah, itu ada tiga flavor. Kalau kita mau ngoding atau mau bikin smart contract, ada pros and cons ya. Jadi kalau assembly script atau JavaScript ya mungkin lebih familiar. Ada banyak tutorialnya, cuman dia tidak stable dan em, belum banyak contoh-contohnya. Jadi kalau mau bikin NFT, mau bikin token, itu biasanya contohnya malah di Rust. Sama kalau di Rust itu dia lebih mature, terus battle hardened gitu, karena dia lebih sering dipakai di sistem-sistem yang kompleks di dunia ini. Jadi dia lebih namanya battle hardened gitu. Jadi udah sering dipakai di OS di mana-mana. Jadi lebih safe.
Terus ekosistemnya thriving artinya dia banyak yang bikin pluginnya, bikin apa macam-macam. Jadi kita tinggal import aja. Sama sebenarnya JavaScript, cuma kan di uh, spesial ini JavaScript yang dipakai untuk smart contract tuh nggak terlalu banyak gitu. Ya udah ada Near SDK RS, cuma dia kekurangannya dia lebih sulit untuk um, belajarnya karena dia lebih type safe ya. Jadi harus um, lebih detail mungkin belajarnya kalau dibandingin dengan JavaScript dia lebih uh, ini ya lebih bebas ya, lebih loose lah programming language-nya. Kalau Rust dia lebih sulit ya memang. Ini untuk Rustnya sendiri ya. Tapi kalau untuk dari kalau udah ahli udah paham Rust, kalau mau bikin smart contract itu jauh lebih mudah karena ya gitu-gitu doang. Kalau smart contract tuh nggak terlalu wah karena ya di situ nggak kayak kita coding di back end itu kan mungkin ada kayak oh ini um, yang kita bakal mikir kayak optimisasinya gimana, terus mungkin gimana biar ya kalau ada 1.000 orang, ada 10.000 orang gitu kita harus mikir ininya ya kompleksitasnya. Cuma kalau di smart contract mungkin lebih banyak yang kita nggak pikirin. Jadi itu kan kayak cuman state doang. Terus kita gimana cara ngerubah state tersebut, transfer dari A ke B, atau mungkin cara nyimpen NFT metadatanya itu gimana. Kita mau pakai um, tipe data yang mana itu yang lebih dipikirin saat kita bikin smart contract. Terus sama kayak um, gasnya yang dipakai itu berapa. Jadi semakin kompleks code kita, nanti gas yang dipakai juga lebih banyak ya. Jadi akan lebih mahal gasnya untuk user. Ini learning path-nya yang eh, teman-teman bisa lihat. Jadi mungkin dari kiri atas ya itu ada Rust language pertama mungkin. Jadi eh, belajar dulu basic Rust-nya dari Hello World sampai automated testing itu gimana. Ini nggak perlu dibahas semua ya. Jadi kalau di Rust itu kan dia ada kayak gimana kita bikin apa ya distributed um, system gitu-gitu itu nggak perlu dipelajarin kalau di Rust sampai testing aja. Terus kemudian kita bisa teman-teman bisa nyobain langsung gimana cara makainya smart contract. Itu kayak ada banyak example-nya di NIR ya. Jadi kayak ada NFT, FT, terus ada DeFi itu juga semuanya open source jadi tinggal dipakai coba coba dipakai di compile deploy call dan view di smart contract-nya. Terus ketiga mungkin ada beberapa ini ya mirror contract tutorial di internet. Jadi ada contract review, live app review itu semuanya ada. Um, terus cross contract ini udah yang ketiga di atas itu yang udah basic ya udah dari sampai intermediate mungkin. Yang di bawah itu ada konsep namanya cross contract calls. Itu gimana cara kita bisa berkomunikasi antara dua kontrak gitu. Gimana cara kita memanggil suatu perintah dari smart contract lain ke smart contract lain. Itu lumayan rumit, makanya dia butuh satu section sendiri ya. Terus selanjutnya ada simulation test. Jadi kalau di NIR itu ada sekitar ada dua lah ya, ada unit test, ada simulation test. Nah, simulation test ini uh, dia seakan-akan menjalankan blockchain NIR di lokal gitu. Jadi kita bisa dengan mudah ngetes tanpa kita harus deploy ke testnet atau deploy ke mainnet kontrak kita untuk ngetes di lokal aja gitu dengan secara code gitu. Jadi dia lebih kita bisa make sure kontrak kita lebih benar, kontrak kita secure itu pakai simulation test. Jadi itu environment udah mirip banget sama uh, di blockchain ya, di on-chain nih. Gitu. Terus yang terakhir kita bisa ngeliat-liat project-project open source yang udah ada di NIR. Um, Banyak banget DeFi, terus kayak vesting segala macam. Itu bisa dilihat di core contracts namanya. Jadi kita bisa ngelihat gimana orang-orang bisa implement uh, di smart contract tuh best practice-nya gimana tuh kita biasanya ngelihatnya di uh, contoh-contoh yang udah ada ya. Nah ini ada di situ di kanan bawah. Nah untuk
Terutama besok ya kalau mau sambil ngikutin atau misalnya mau dicatat sendiri nggak apa-apa. Cuma kalau untuk udah mau mulai ini ya untuk hardware-nya ya x86 arsitektur tuh lebih prefer. Ada teman-teman yang pakai M1 atau Mac OS itu nanti ada nggak bisa jadi kayak uh, simulation test tuh nggak bisa di ARM ya. Ya OS-nya Linux. Um, aku nggak pernah pakai Windows. Kalau Windows kan tetap pakai WSL-nya. Jadi tetap pakai Linux yang dalam Windows gitu ya. Jadi prefer Linux. Kalau pakai yang lain kayaknya lebih sulit ya. Linux itu termasuk ini, macOS itu juga nggak apa-apa. Itu udah Unix base. Software-nya pasti install Rust dan kargonya, terus npm yarn itu sering dipakai untuk package management, untuk bikin script-scriptnya tuh bisa pakai Node.js sama uh, segala macamnya kayak npm sama yarn tuh. Package manajemennya tuh biasanya pakai itu. Walaupun package-nya ini ya, package-nya sebenarnya Rust, cuman biasanya masih ada package JSON-nya. Kalau teman-teman lihat di contoh-contohnya. Terus untuk tooling dari NIR sendiri itu ada NIR CLI. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan blockchain-nya NIR itu pakai NIR CLI. Um, untuk package um, JavaScript-nya, jadi untuk di-consume-nya tuh bisa pakai NIR API.js. Jadi biasanya NIR API.js ini dipakai di back-end atau di front-end-nya untuk berkomunikasi dengan blockchain NIR. Di IDE atau text editor bebas, aku pakai Visual Studio Code biasanya. Em, ini sedikit ini ya, aku ada beberapa platform-platform yang dipakai di NIR. Ini kalau nggak salah Explorer-nya, ya ini Explorer NIR sekarang udah nggak dipakai, ntar aku kasih lihat yang bener. Masih paras ya. Ini mbak kita bahas besok aja. Ya terus standar kita kalau ngomongin smart contract pasti nggak jauh dengan ngomongin standar tuh. Jadi standar itu ya sesuai namanya standar ya. Jadi kita harus setuju ya. Jadi berbagai macam developer di suatu komunitas blockchain kita harus setuju kita mau nama function harus sama, terus parameter function harus sama, cara nyimpan data harus sama gitu. Supaya antar smart contract dan smart contract lainnya, antar front end dan front end lainnya tuh bisa saling ini ya interoperable gitu. Jadi saling bisa dipakai gitu. Saling bisa. Jadi aku bisa uh, misalnya NFT gitu. Jadi NFT itu bisa masuk marketplace tuh karena udah ada standar NFT-nya gitu. Jadi si marketplace-nya tuh nggak perlu repot untuk bikin nyesuaiin code-nya si NFT tersebut. Karena semua NFT toh sama aja gitu. Nah, ini salah satunya di NIR ada angkanya tuh NEP satu itu membahas tentang standar NFT. Dia bilang di sini NFT adalah token yang mempunyai unique ID gitu kan. Nah, sebenarnya kalau di NFT, ini bahas NFT sedikit, dia ada tiga, sebenarnya dua. Jadi ada sebenarnya satu malah, transfer doang. Jadi standar itu cuma satu. Jadi NFT mint sama NFT burn itu kayak opsional. Cuman dia ada namanya extension nih. Jadi tiap standar tuh punya extension. Extension tuh selalu opsional. Jadi yang wajib ada tuh transfernya. Nah, ini misalnya si Irvi.mir ini dia bisa melakukan tiga perintah ke smart contract NFT. Dia bisa melakukan NFT mint, dia bisa melakukan NFT transfer, atau dia bisa ngeburn NFT-nya, bisa dibakar, dibuang gitu NFT. Nah, satu tuh misalnya dia NFT mint, um, dia punya token ID-nya 2022 misalnya, terus owner ID owner ID-nya Evi.nir gitu. Sekarang metadatanya seperti itu. Di yang kedua kita transfer ke anaf.nir misalnya. Jadi ini si near future ini metadata masih sama, token ID-nya masih 2022, owner ID-nya sekarang berpindah tangan ke ahnaf.nir. Sekarang ketiga saya perintah NFT burn gitu kan.
Sehingga sekarang metadatanya tetap sama, token ID-nya 2022, namun owner ID-nya sekarang nol, kosong, gitu. Nggak ada yang punya. Sekaligus gambarnya kita hilangin. Nah, ini tiga perintah yang kita bisa berikan ke suatu NFT kontrak. Nah, gunanya standar itu misalnya kan ada metodenya namanya NFT underscore transfer gitu. Jadi semua NFT smart contract harus punya metode ini. Jadi kalau kita misalnya bikin ngasal gitu kan, misalnya transfer doang gitu, atau transfer transfer gitu, nggak ada NFT underscore-nya, atau NFT transfer nggak ada underscore-nya gitu, nyambung. Itu nggak bakal bisa dipakai ke marketplace, ke wallet, itu nggak bakal bisa integrasi. Karena punya kita beda sendiri gitu. Nggak bisa dipakai. Metadata juga sama. Jadi metadata itu standar juga. Jadi kayak kita sebagai yang bikin marketplace, bikin wallet, itu kita harus tahu eh, di mana kita bisa dapat title-nya, di mana kita bisa dapat description-nya, terus kayak medianya nih gambarnya itu dapat dari mana sih? Dari kontraknya itu dia harus distandarin juga ya. Jadi penamaannya itu harus benar-benar sama. Nah, ini contohnya metadata suatu NFT ya. Di situ ada title, ada description, ada media. Media itu suatu link. Terus ada beberapa yang opsional kayak media hash, copies, issued at to, semuanya opsional dan lain-lain. Itu di bawah juga masih ada ya. Nah, kalau NFT kontrak itu banyak contohnya di GitHub atau ini sekalian saya buka deh. Jadi ini ada NFT example-nya, terutama NFT ya. Ini NFT example, ini juga NFT. Jadi banyak contoh-contohnya yang kita bisa pakai sesuai kita mau bikin NFT yang kayak gimana sih gitu. Atau mau bikin launchpad tuh kayak gitu. Ah, ini ada 10K NFT kontrak. Gimana sih kalau mau bikin kontrak-kontrak lain misalnya? Contohnya ada nggak sih? Ada. Jadi kita di NIR tuh ada namanya NIR Examples. Ini dia ada berbagai macam contoh gitu. Ini ada coin flip, ada donasi. Kalau mau bikin donation page itu ada, atau bikin token. Ini ada token factory. Jadi ini banyak contoh-contohnya di sini. Untuk resource, kalau kita bahas yang tadi, di sini ini sempat buka ini ya, docs.mir ya. Ini paling banyak resource dari sini, dari docs.mir.org. Itu bakal dibahas dari awal sampai akhir, development flow-nya, terus dia ada berbagai macam ya anatominya ya, terus testing kontraknya, deploy, sampai ke security security isunya gimana, yang bisa terjadi apa, gimana cara kita mencegah security issue tersebut. Ini ada end-to-end tutorialnya dari kontrak sampai front end-nya, ada account. Ini sesuai sama GitHub yang tadi ya. Ada account.nir, ada Facebook, donasi, cross contract call, coin flip, cross contract call, terus ada macam-macam ya. Gitu. Em, ya ini contoh NFT-nya. Lanjut. Apa sih kayak challenge-challenge yang perlu diperhatikan gitu saat kita ngoding em, smart contract. Jadi yang pertama tuh ada gas fee dan storage cost. Ini kita harus perhatikan supaya tidak mahal gitu, tidak mahal em, penggunaan gas fee-nya. Dan bukan cuma mahal ya, karena kalau dia mahal banget, malah smart contract kita nggak jalan gitu. Karena dia ada maksimal nih. Kalau di NIR itu maksimum gasnya tuh namanya 300 tegas. Nah ini kalau kita misalnya melebihi ini call-nya tuh gagal. Jadi nggak keren. Ini challenge pertama. Kita harus tahu.
gas fee yang kita pakai di setiap function kita, storage cost yang kita pakai di setiap function kita. Jadi kalau kita nyimpen data di blockchain, ya, nah ini nyimpen data ya, ada state storage. Ini bayar juga, tergantung berapa bytes-nya, seberapa panjang data yang kita kita taruh di blockchain. Itu makin banyak ya makin mahal. Gimana sih? Terus solusinya gimana? Jadi kita harus ngitung ya, kita harus ngitung pakai simulation test. Jadi kita harus ngitung byte yang kita pakai berapa untuk setiap orang, gas fee-nya itu dipakai berapa tuh bisa pakai simulation test. Jadi saat kita bikin front end-nya, kita udah bisa ngitung, oh ini untuk function ini dibayarnya berapa, untuk function ini dibayarnya berapa, sehingga udah diperhitungkan semua. Jadi nggak bakal ngelebihin 300 tegas ini. Challenge kedua, itu kayak kita nggak ngerti security smart contract ya. Jadi karena smart contract itu sensitif sifatnya, jadi biasanya tuh smart contract apa ya? Dia megang duit ya kan. Dia kan buat transaksi buat segala macam, makanya dia sensitif. Dia juga nyimpen NIR yang tadi yang buat storage cost. Jadi dia uh, nilainya tuh banyak ya. Nilainya apa? Nilai dalam apa ya? Duitnya tuh banyak lah di smart contract. Jadi dia security-nya perlu diperhatikan. Solusinya bisa melakukan audit dari smart contract engineer lain, atau kita bisa melakukan eh, kita open source smart contract-nya, terus kita bikin bounty. Dan bounty itu kita bisa bayar, siapa yang nemu bug eh, bisa bisa dapat hadiah gitu. Nah, ini juga dilakukan sama Nira sendiri gitu. Dari Nira sendiri itu ada namanya bug bounty program juga. Jadi kalau kita nemu bug di smart contract-nya Nir atau segala macam, bisa dapat duit gitu. Ini ada ini bug bounty program. Dan lumayan tinggi ya kalau kritikal ya. Itu ini buat Mirkor sih. Nanti ada kayak reference. Terus challenge ketiga tuh kayak integrating sama smart contract lain tuh sulit. Atau misalnya kita em, nggak tahu tuh kontrak-kontrak lain gimana cara kerjanya. Gitu solusinya ya banyak-banyak baca ya. Banyak ikut-ikut standar-standar yang ada, diskusi-diskusi standar, terus sama join NearDev community. Nah, di mana sih standar-standar yang baru itu dibuatnya? Itu kita bisa lihat di github.com near/nfp. Nah, ini standar tuh ditaruh di sini semua ya. Jadi semua kayak fungible token, ini koin ya. Koin itu ada standar sendiri. NFT itu ada standar sendiri. Terus kayak iya kayak apa namanya? Multi token juga ada. Terus metadata yang disimpan di kontrak juga udah ada ininya. Standarnya semua ada standar. Terus yang terakhir mungkin ini ya catching up dengan smart contract update itu gimana? Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa subscribe ke NIR SDKRS, NIR API.js. Jadi ini SDK yang dipakai sama NIR untuk kita bikin smart contract di Rust. Ini cukup sering kita pakai. Ini pasti kita pakai sih. Ya, sama yang kedua. Dan ini dulu lumayan sering ini ya, update ya. Jadi hari ini mungkin saya ngoding berhasil gitu, mungkin di 2 minggu kemudian udah nggak jalan. Tapi itu dulu ya kayak 2 tahun lalu. Cuma kalau sekarang udah lumayan stable, udah dikit perubahannya. Lanjut, ada NIR API.js. Ini buat JavaScript API-nya, JavaScript S3-nya yang kita pakai di front end NIR API.js. Ini juga cukup dulu cukup sering berubah, sekarang udah lumayan stable. Nah, ini kita bisa subscribe untuk melihat perubahan-perubahannya apa aja sih tiap ada perubahannya. Oke, sebelum kesimpulan, aku mau
explore dikit yang bakal kita pakai buat di smart contract ya terutama ada namanya Mintblocks. Ini untuk melihat um, ini explorernya lah, explorernya ini untuk Mintblocks yang mainnya tuh kayak gini. Untuk testnetnya testnet.mirblocks.io. Um, ini memang agak lama ya. Ya ini kayak lagi down Nearbox-nya buat testnet. Intinya kalau kita deploy smart contract segala macam, ntar kita bisa ngelihat hasil pemanggilan function ya. Ini misalnya saya ngambil satu aja yang di mainnet ya. Nah, ini ada um, siapa yang manggil, nama akun yang manggil apa, perintahnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Ini nanti ada semuanya di Explorer ini, di Nearblocks. Yang kedua tuh ada testnet.miner wallet. Ini untuk wallet yang kita pakai di testnet. Nanti kalau udah bikin ini kita bisa ngecek kayak fungible token yang kita pakai itu muncul atau enggak, terus kayak collectible NFT-nya tuh muncul atau enggak. Nah ini misalnya saya punya NFT ini nih, Paras Ordinal 1. Balance-nya berapa? Ini ada di sini semua. Kayaknya dua itu aja. Oh sama satu lagi, nomicon.io. Ini buat ngecek standarnya gimana. Biasanya di sini ada standar-standar kayak non-fungible token, gimana approvalnya, core functionality-nya gimana. Nah, ini contoh-contohnya kayak kita harus bikin interface-nya tuh kayak function harus kayak gini ya, nama functionnya tuh. Bentuk functionnya terus kayak gini. NFT transfer harus seperti ini, NFT token harus seperti ini. Ini standarnya. Saya lihat di sini. Untuk ngelihat docs itu di sini, docs.net.org. Ini bakal kita buka, sering buka untuk ngecek misalnya gimana cara merubah state. Terus ini ada macam-macam bentuk tipe data ya. Ada um, vektor, ada map, ada set, ada tree. Ini kita bisa di sini. Untuk transfer nir gimana? Ini ada di sini. Untuk manggil kontrak itu gimana? Itu di sini. Terus tentunya GitHub-nya juga bakal sering kita buka karena di GitHub tuh biasanya ada docs-nya ya. Di sini ada docs nih. Kalau kita lihat di Nire Pages ada docs-nya. Sorry, bukan yang itu. Bisa ada contoh namanya. Kalau di sini ada cookbook. Nah, ini ada cookbook namanya. Nah, ini contoh-contoh cara pakainya ya. Ini ada meta transaction. Nah, ini cara ngambil transaction di Explorer-nya gimana. Ada tulis apa codingan-codingan kecil gini ya, kayak cara calculate case gimana, apply kontrak dan lain-lain. Sama di ini juga ya. Di apa package-package lain juga gitu ya. Ada doc sendiri di GitHub yang kita bakal jadi source of truth untuk docs-nya. Oke, untuk anatomi kontraknya sendiri mungkin bisa kita lihat sedikit. Oh ya, untuk Hello World sepertinya ada di sini. Oh, status message. Jadi namanya status message. Iya satu project namanya Rust Status Message. Ini sering dipakai sebagai Hello World ya.
Jadi untuk strukturnya sebenarnya bebas ya. Struktur kode itu bebas, cuma dia ada kargo tombol, ada kargo locknya ini. Ini yang bawaan dari Rust. Nah, ini nama package-nya apa, terus yang bikin siapa, dan lain-lain ya. Nah, itu terus code-nya ada di SRC. Nah, ini untuk Velour ini cukup simple, ada lib ini. Terus ini kayak banyak ya, cuman ini sebenarnya cuman dikit. Ini cuman segini doang code-nya. Ini code-nya waktu tes. Ini yang dilakukan itu ada dua perintah. Jadi ini dia bentuk, kita pertama bikin state-nya dulu ya. Bikin struct, terus status message, terus bentuk state-nya itu dia map. Map-nya tuh key-nya akun ID, value-nya string. Kita bisa melakukan dua perintah. Yang pertama tuh set status, message-nya apa. Dia bakal ngambil suatu akun ID itu dari ini ya. Dari pemanggil itu siapa sih? Gitu. Yang manggil ini siapa sih? Ini akun ID. Terus dia bakal naruh di records tadi map tadi. Message yang ditaruh tuh apa? Jadi setiap di sini tuh artinya tiap akun mir tuh bakal punya message sendiri-sendiri. Terus untuk view functionnya, view operationnya tuh ya get status. Ini nggak bayar. Jadi kita bisa ngelihat akun ID seseorang tuh punya message apa sih di records di mapnya. Kayak gitu. Simple. Ini ya, teman-teman bisa lihat kayak em, apa ya? em, hal-hal apa yang bisa kita lakukan tuh sebenarnya ya sesimpel ini ya, sesimpel em, map gitu. Jadi misalnya balance, balance itu juga sama gitu. Balance itu juga kayak map antara akun ID terus balance-nya berapa gitu. Jadi bisa ngelihat balance orang, terus bisa ngurangin balance orang, kita bisa bikin transfer di sini ngurangin balance orang, terus nambahin balance ke orang lain. Itu tipe datanya sama gitu. Map juga. Atau kita mau bikin kayak metadatanya untuk NFT gitu. Sama juga map juga. Jadi kayak map mungkin ini bukan akun ID mungkin tapi ID NFT-nya berapa. Terus stringnya ini mungkin URL ke IPFS dan lain-lain. Sesimpel map kayak gini. Nah, jadi kalau di smart contract tuh tidak terlalu wah ya, nggak seperti kita bikin backend program gitu atau bikin game game itu tuh pasti lebih sulit gitu ya. Karena di sini kita hanya mengatur state, terus um, kebanyakan udah dibuat sih ininya. Contoh-contohnya kayak NFT itu udah banyak example-example. Oke, oke udah semua basic-basic yang udah dibahas, teorinya sedikit, anatominya sedikit, mungkin lebih banyak di besok ya untuk prakteknya. Kesimpulannya, jadi kayak smart contract itu ya sama ya, itu code atau script atau program smart contract gitu. Terus yang kedua tuh ya semua yang terjadi di blockchain tuh hampir semua yang terjadi di blockchain yang kita kenal kayak NFT, atau coin dan macam-macam itu ya mini pakai smart contract. Terus um, selling dan buying, transfer segala macam tuh pakai smart contract. Terus writing menulis smart contract itu lebih fleksibel dan lebih mudah mungkin dengan introduction of Rust atau JavaScript smart contract. Terus untuk di NIR sendiri pakai Rust itu lebih recommended gitu karena standar-standar kayak NFT tadi itu semuanya pakai Rust, nggak pakai yang assembly script maupun yang JavaScript gitu. Terus di NIR itu ada provide JavaScript SDK. Kemudian untuk standar itu ya di NIR udah provide. Terus ya tentunya kayak building and deploying NFT, FT ataupun DeFi, smart contract, DEX. Smart contract itu lebih mudah. Sekarang banyak example-nya jadi lebih mudah. Terus terakhir sebelum kita launch DApp itu ada baiknya kita melakukan audit dari smart contract kita untuk mencegah adanya security vulnerability gitu. Oke, ya mungkin itu aja ya yang kita bahas hari ini. Sisanya besok akan
Kita bikin uh, bakal lebih banyak praktek di cara membuat smart contract trust itu sendiri ya. Jadi mungkin teman-teman sambil nunggu besok mungkin bisa baca-baca ya dari docs.mir.org ini, um, anatominya gimana, terus rekomendasinya mungkin pakai yang ras ini. Terus lihat lihat juga example-nya, terus mungkin jangan lupa untuk ini ya, siapin ininya, tooling-toolingnya supaya bisa bikin smart contract sendiri. Sebenarnya kalau um, ada caranya mungkin kalau untuk webnya itu bisa pakai github.dev yang sering dipakai. Ya, kalau mau pakai versi webnya. Biasanya kalau di example gini tuh udah ada sih. Dia bisa buka GitHub nih. Nah, ini ada open in Gitpod ya. Nah, ini Gitpod ini kayak environment online gitu sih cloud. Cuma dia lambat. Cuma kalau misalnya nggak bisa pakai yang tadi di sini, bisa nyoba pakai Gitpod. Oke, dari aku sih udah semua ya. Um, Teorinya, anatominya sedikit. Ada beberapa contoh-contoh sedikit tadi. Besok lebih detail. Mhm. Mungkin ada yang bisa ke sesi pertanyaan ya, Andi. Oke, oke, itu ya. Aha. Oke, tadi teman-teman Kak Irvi udah jelasin teorinya ya terkait dengan topik kita pada malam hari ini, building your first smart contract on your blockchain, dan besok akan dilanjutkan dengan praktisnya ya Kak Irvi. Jadi teman-teman tadi Kak Irvi udah pesan mungkin bisa dibaca-baca dulu docs.mir-nya sebelum besok kita lanjut ke praktisnya di sesi kedua. Dan sebelum aku tutup malam hari ini developer workshop kita, kalau ada teman-teman yang mau tanya, mungkin 1 sampai dengan 2 pertanyaan, boleh turn on mikrofonnya, atau juga bisa tulis nih di komen Zoom meeting kita pada malam hari. Kayaknya udah pada paham nih. Iya nih. Oke, kayaknya udah pada paham semua nih, Kervi. Mungkin besok akan lebih banyak lagi pertanyaan. Oke, ada yang nanya nih, Kak. Dari Ray. Bang, kalau yang Windows bisa nggak download software yang diperlukan buat besok? Bisa jawabannya. Cuman aku nggak pernah sampai bikin ini. Cuman dia Rust tuh ada Windows-nya, terus semuanya itu ada versi Windows-nya. Cuman nggak pernah nyobain. Cuma bisa. Oke, Ya. kayak bisa tuh, Bang Ray. Ada lagi teman-teman yang mau tanya sebelum aku tutup sesi pertama developer workshop kita pada malam hari ini? Oke, kayaknya cukup Kak Ervi. Mungkin besok akan lebih banyak lagi pertanyaan karena besok kita akan praktis ya mengenai topik kita pada malam hari ini, dan mungkin nanti bisa aku share juga record dari penjelasan KRV pada malam hari ini, bisa kalian akses di YouTube-nya Nier Indonesia, dibaca-baca ulang, didengerin ulang lagi aja penjelasan KRV sebelum besok kita lanjut ke praktis mengenai building your first smart contract on your blockchain. Oke, mungkin segitu aja KRV. Thank you so much waktunya pada malam hari ini. Bertemu lagi besok di jam yang sama. Oke, Thank you, Andi. oke, thank you Kak. Thank you semuanya.